Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajun Purwadi, mahasiswa PTG Batch 3 tahun 2022 pada LPTK UIN Mataram. Pada ujian kinerja kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang nanti akan kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Fahalukum? الآن في هذه المناسبة المباركة نحن إن شاء الله سنستمر دراستنا في اللغة العربية، وفي هذه المناسبة إن شاء الله سنبحث عن الضمير المتصل والضمير المنفصل. هذا يعني بحثنا الآن. يعني pembahasan kita hari ini. Mada darsuna al-an? Pertanyaan seperti itu. Mada darsuna al-an? Maka jawaban kalian adalah darsuna al-an al-lughah al-arabiyyah. Saya ulangi sekali lagi. Mada darsuna al-an? Darsuna al-an al-lughatul arabiyyah. Lagi mada darsuna al-an? Pelajaran kali ini kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan beberapa tujuan yang harus kalian ketahui dari hasil kita belajar hari ini. Minimal setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini, kita mampu untuk memahami konsep dhamir muttasil dan munfasil, ya. Kemudian yang kedua, kita mampu membedakan atau bahasa lainnya adalah mendiferensiasikan atau memberikan diferensiasi, yaitu memberikan perbedaan antara dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Diferensiasikan, ya. Apa itu? Diferensiasikan, memberikan perbedaan antara dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Kemudian setelah menyimak video, kita mampu menganalisis dhamir muttasil dan munfasil yang terdapat di dalam ayat Al-Quran. Kemudian setelah itu menyimak, kemudian kita mampu menyusun kalimat-kalimat yang mengandung unsur dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Ya, ini adalah tujuan-tujuan dari pembelajaran kita. Maka untuk itu, sedianya setelah kita belajar ini, maka kita akan mendapati hasil yang kita inginkan. Baik, untuk selanjutnya Pak akan menampilkan kepada kalian terkait dengan materi ajar kita pada kesempatan kali ini. Sebenarnya materi kita itu adalah berasal dari buku yang telah kalian miliki dalam bentuk PDF, tetapi untuk kesempatan kali ini akan Pak hubungi di dalam bentuk PPT yang sudah kita tampilkan melalui screen record. Begitu, silakan menyaksikan terlebih dahulu. Ya, bagus juga sih, ya. Wabarakatuh. Saya yang akan
Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ada dhamir muttasil dan juga dhamir munfasil itu. Pertama-tama kita tentu mengenal terlebih dahulu ta'rif atau definisi dari dhamir muttasil maupun munfasil. Yang pertama ada dhamir munfasil, yang kedua ada dhamir muttasil. Dhamir munfasil itu adalah dhamir yang sesuai dengan katanya munfasil itu sendiri merupakan makna dari terpisah. Ya, jadi kalau kita ingin membedakan, sebenarnya kita yang penting kita ingat kata-kata munfasilnya. Munfasil itu berarti terpisah. Sedangkan menurut pengertian secara istilahnya adalah dhamir yang terpisah dari kata lain dan bisa menempati mahal rofa, nasab dan mahal jar. Nah, apa itu mahal nasab, mahal rofa dan juga mahal jar? Itu akan dijelaskan pada tabel selanjutnya. Yang terpenting pada poin dari dhamir munfasil adalah kita mengetahui tentang suatu kata yang dia terpisah dari kata yang lainnya. Dia, kalau kita bahasakan lebih sederhana, dia terpisah atau dia berdiri sendiri. Nah, itu adalah dhamir set yang harus kita pahami secara lebih dekat terkait dengan dhamir munfasil dan juga dhamir muttasil. Lalu kemudian sebelum kita lanjut pada tabel yang akan nanti saya tampilkan pada slide berikutnya, kita perlu mengenal dulu sebenarnya apa sih dhamir itu. Nah, dhamir ini sendiri sebenarnya merupakan klasifikasi dari isim. Ya, dari isim. Ada isim seperti isim ismul insan, nama orang, ismul haywan, nama hewan, ismun nabat, nama tumbuh-tumbuhan, atau ismul makan, nama tempat, isim zaman, ini nama waktu, nama waktu atau sebutan waktu. Ada juga ternyata isim dhamir, yaitu bentuk isim yang dia merupakan bentuk dari kata ganti. Jadi dia tetap termasuk ke dalam klasifikasi isim. Karena kita sudah tahu bahwa konsep dasar dari bahasa Arab itu tetap kembali kepada dasar kalam itu sendiri yang terdiri dari isim, fiil, dan huruf. Maka dia termasuk, kalau kita tanya dia masuk ke mana? Dia tetap masuk ke dalam klasifikasi isim. Nah, isim yang seperti apa yang dimaksud dengan dhamir itu? Isim yang diartikan sebagai kata ganti orang. Nah, kata ganti orangnya sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dhamir ghaib atau ghaibah. Dhamir ghaib atau ghaibah ini dia contohnya seperti kalau kita menghafal tasrif, maka kita akan memulai dengan kata huwa, huma, hum, hiya, huma, dan hunna. Nah, ini merupakan kata ganti orang ketiga. Orang ketiga itu kalau kita bahasakan lagi, dia bisa menjadi istilah dari orang yang dibicarakan. Ya, huwa, dia itu orang yang sedang dibicarakan. Huma, mereka berdua laki-laki. Ya, mereka berdua laki-laki, orang yang sedang dibicarakan juga. Hum juga demikian. Mereka banyak orang, lebih dari dua yang sedang dibicarakan atau yang telah dibicarakan. Kemudian dia konsepnya sama dengan huwa, tunggal, tetapi dia adalah merupakan bentuk dari muannats atau bentuk perempuan. Kemudian huma juga demikian, dia merupakan bentuk dari jenis kedua atau musanna, tapi dia menjadi bagian dari bagian muannats, ya, perempuan. Begitu juga guna konsepnya sama dengan hum, tetapi dia merupakan bagian dari bentuk muannats atau perempuan. Nah, kemudian yang kedua adalah dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab atau mukhatabah adalah dhamir yang menunjuk kepada bentuk orang kedua atau orang yang diajak
berinteraksi secara langsung. Ini yang disebut dengan domir mukhatab. Nah, atau kita biasa sebut dengan khitab. Ya, khitab itu maksudnya orang mana yang dimaksudkan. Sehingga kalau kita pahami domir mukhatab itu siapa aja? Yang pertama anta, antuma, antum, anti, antuma, antum. Nah, kalau kita menghafal tasrif, maka bentuk ini biasanya berada pada baris kedua, pada urutan jejer atau baris dari tasrifan yang kedua. Biasa huwa, huma, hiya, huma, huna, kemudian baru anta, antuma, antum, anti, antum, antum. Nah, ini merupakan bentuk dari domir mukhatab. Kata ganti bentuk orang kedua atau orang yang diajak berinteraksi, berbicara atau komunikasi. Nah, anta artinya kau laki-laki, antuma engkau berdua laki-laki, antum kalian, lebih banyak dari dua, kan lima. Kalau perempuan mutakallimah, kalau mutakallim laki-laki. Ini adalah domir atau kata ganti yang merupakan domir menunjuk kepada kata ganti orang pertama atau orang yang berbicara atau orang yang melakukan. Itu disebut dengan domir mutakallim. Ya, maka yang ada di sini hanya dua, yaitu ana, nahnu. Kalau dalam tasrif kita mengetahui domir pada urutan apa, khususnya pada bagian tasrif. Bisa berada pada mahal rofa, juga pada mahal nasab, dan juga mahal jar. Nah, bagaimana itu kita mengetahui ini semua? Nah, sebelumnya kita perlu tahu dia menunjuk kepada pelakunya. Ya, kemudian yang kedua adalah domir nasab. Kalau domir nasab itu menunjuk kepada bentuk daripada orang yang menjadi korban dari satu pekerjaan, sementara tidak menunjukkan adanya alamat rofa. Karena kenapa? Kalau kita perhatikan kata ta'allama yang seperti ini dasar katanya dari ta'allama. Nah, berarti karena dia bersambung, ingat domir muttasil itu dia bersambung, domir munfasil itu dia terpisah. Nah, domir muttasil itu dia bersambung. Di sini kata ta'allama itu tidak bersambung. Ta'allama, ta'ain, ain, lam dan mim itu tidak bersambung dengan kata apapun. Artinya dia tidak memiliki domir. Domirnya yang disebut dengan domir mustatir, domir yang tersembunyi, sehingga dia tidak dikategorikan sebagai domir muttasil. Ini domir pada umumnya seperti iya, kemudian yu'alli la iltaqa bikum antum iya. So, baik. Kemudian selanjutnya kita mengenal domir muttasil dari sisi contoh pada ayat Al-Quran. Nah, pada ayat Al-Quran, pada domir muttasil di dalam ayat Al-Quran seperti contoh pada surah Al-Baqarah ayat 285. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullun amana billahi wa malaikatihi." Kita perhatikan tanda yang tanda dengan warna kuning, wa kutubihi wa rusulihi. Nah, ini merupakan bagian dari domir muttasil dengan domir. Kalau dirubah ke dalam domir munfasil, dia menjadi bentuknya adalah huwa wa kutubihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, seperti itu. Kemudian Rabbana ini wahai Tuhan kami, ini adalah bentuk dari domir muttasil yang bermakna nahnu. Qulubana merupakan maknanya nahnu. Hadaitana, nah itu merupakan makna nahnu. Kemudian lana, nahnu. Ladunka merupakan makna dari anta. Kemudian yang terakhir, ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim. Ini seperti contoh muttasil, bentuk daripada bentuk jar. Qulubihim ini adalah bentuk
yang disebut dengan domir dengan kata ganti hu, kemudian sam'ihin seperti ini bersambung dia, kemudian absarihim. Nah, in kuntum iyyahu ta'budun, ini juga iyyahu seperti dicontohkan tadi pada tabel iyyahu. Nah, ini merupakan domir munfasil. Kemudian yang ke selanjutnya innaka antal alimul hakim. Anta juga merupakan bagian daripada domir munfasil. Kemudian pada ayat selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 41, wala tashrabu bi ayati thamanan qalila, wala tashrabu bi ayati thamanan qalila wa iyaya. Nah, seperti contoh tadi wa iyaya, ini merupakan domir munfasil bentuk 4. Kemudian pada akhirnya kita juga meridhoi segala bentuk ikhtiar belajar kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan akan kita lanjutkan pembelajaran pada kesempatan di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Allahul musta'an. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah kalian mendengar tadi sekitar 28 menit penyampaian tentang apa namanya domir munfasil dan domir munfasil, ya. Kurang lebih itu memberikan keterangan terkait isi buku yang kemudian Pak terangkan kembali, sehingga ya paling tidak ketika nanti kalian melihat mungkin kalian sudah paham beberapa bagian dari konsep domir munfasil dan domir munfasil itu. Dan tapi mungkin hunakal muskilah, ada masalah, hunakal as'ilah, dari sana ada pertanyaan, uqtilal mufassal. Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Baik, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya mengenai apakah perbedaan antara domir rafa, domir nasab, dan domir jar. Domir nasab, domir rafa, dan domir jar. Bisa saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai waktunya. Silakan sekarang hanya minta dari masing-masing kelompok untuk mengutarakan hasil yang ditemukan. Kelompok 5, surat apa yang ditemukan? Nanti baca ke depan. Sebutkan saja suratnya. Al-Qadar, kelompok 5. Kelompok 5. Ayat berapa? Tempat? Berapa? 1. Nah, domir rofa, domir nasab, dan domir jar itu sebenarnya dia adalah bentuk yang menunjukkan nanti kedudukan. Bentuk nanti kedudukannya saja. Kedudukannya saja. Misal ta'allama, dia yang melakukan. Dia yang melakukan apa? Ta'allama apa? Belajar. Dia berdua yang melakukan belajar itu. Nah, bentuk yang muttasil di sini adalah bentuk ini, alif. Di sini. Yang menandakan dia bercampur itu di sini. Ta'allama. Ini domainnya apa harusnya? Kalau domain munfasilnya terpisahnya apa? Dua, kuma. Dua dan kuma. Dua, kuma. Kemudian ini iya. Iya. Baik. Ya, kemudian ini
diterjemahkan dalam bahasa yang lebih sederhana atau memudahkan adalah tentang dia itu adalah menjadi bagian daripada pelaku. Nah, masalahnya di sini yang saya jelaskan tadi di sini, pelaku di dhamir rofa yang ini di dalam kalian itu di strip seperti ini, ya, digaris seperti itu. Kenapa digaris? Ya, kenapa digaris seperti itu? Karena kedua ini tidak menunjukkan tanda yang berubah. Artinya tidak ada dhamir yang berubah, menunjukkan perubahan di sini. Di sini apa? Ta'allama. Kalau yang ke berapa ini? Iya. Berarti ta'allamu. Kemudian ta'allamat. Perhatikan, dua kata ini tidak disebutkan sebagai dhamir rofa. Kenapa tidak disebutkan sebagai dhamir rofa? Karena dhamir rofa di sini tidak menunjukkan yang namanya adanya tanda mud. Kok tidak ada tanda mutasil, Pak? Jelas, lihat. Dia harus butuh alif. Ada alif sebagai tanda, ya. Dia harus butuh waw dan alif sebagai tanda. Dia harus butuh ta dan alif sebagai tanda. Nun, ta, ya. Tuma, tutum, ti, tuma, tunna, tu. Nah, sedangkan di situ tidak menunjukkan indikasi adanya tambahan huruf. Dia murni. Bapak terus bagian yang disebut dengan dhamir di mana? Yang di situ di rekaman disebut dengan dhamir mustatir. Mustatir dari apa? Disebut dengan mustatir itu dhamir yang tersembunyi. Ibaratnya ta'allama itu dhamirnya tetap ada, tapi dhamirnya tersembunyi. Nah, konsep dari dhamir muttasil dan dhamir munfasil itu adalah masuk kedua-duanya ini ke dalam dhamir baris. Baris itu apa? Dhamir yang lawan kata dari dhamir mana tadi? Mustatir. Jadi keduanya itu saling berlawanan. Ketika kita sudah membahas dhamir muttasil dan dhamir munfasil, berarti kita tahu bahwa konsepnya adalah konsep daripada dhamir yang terkait dengan apa tadi? Harus terkait dengan dhamir baris. Dhamir apa? Baris. Ya, dhamir baris. Baik. Jadi seperti itu kalau dhamir rofa. Kalau dhamir nasab itu menambah. Dhamir nasab itu menambah apa? Dia menambah daripada bagian belakangnya harus menemui yang namanya maf'ul bih. Apa maf'ul bih? Objek yu'allimu, dia mengajarkan. Siapa yang diajarkan? Dia lagi. Si dia ini yang pertama itu mengajarkan si dia ini. Nasab yu'allimu itu si dia, yu'allimu dia, mengajarkan dia. Gitu. Entah laki-laki pertama misalnya Ahmad yu'allimu, Ahmad yu'allimu Ubaid, tapi mereka tidak mau saling memberikan keterangan nama siapa yang mengajarkan dan siapa yang diajarkan, maka dia cuma bilang yu'allimu. Si dia itu sedang mengajarkan si dia itu begitu. Yu'allimuhuma, si dia ini sedang mengajarkan si dua itu.
Nah, humanya itu yang terbaca seperti domir apa ini? Domir nasab termasuk bagian jenis dari domir mutasil. Seperti itu sampai bawah. Kemudian domir jar itu adalah domir yang dia berdekatan, bersandingan, bertautan, bertalian, berhubungan dengan yang namanya huruf jar. Huruf jar berapa? Berapa lagi berapa? Banyak. 5. Minimal ini harus ditahu. Ada 9. Ya, ini harus di. Baik. Paham di sini? Kalaupun domir rofa dan kategori domir munfasil itu seperti ini rofanya. Huwa yaktubu, dia menulis, dia sedang menulis. Beda juga huwa sama yaktubu terpisah. Maka ini menurut konsepnya adalah domir munfasil. Dia masuk kategori mana? Kalau yang domir nasab, ia hanya kepada dia, ia terpisah dari huruf setelahnya. Ia hanya kepadanya, ia na'budu dan seterusnya. Itu adalah sudah contoh. Ya, seperti itu. Makanya, ya, bisa terjawab? Baik. Itu Fasil. Kemudian yang hasil itu ayat 1. apa itu? Zilzalah. Zilzalah, ya. Zilzalah. Sepertinya. Baik, kelompok satu. Ini ada Apa? al-hadiah. Al-hadiah. Lawan bunyinya Wa innahu yubdilu wa innahu itu. Mul. Yang berhasil. Mufassir Muttasil semuanya. Temukan muttasil, enggak apa-apa. Nanti baru kita cari lagi di ayat-ayat lain ada contoh dari munfasil. Banyak sekali contoh-contoh dalam Al-Qur'an dan kalian berhasil menemukannya. Kita berikan tepuk tangan. Baik. Itulah anak-anak bagaimana kita mencoba untuk menemukan yang namanya sebuah contoh di dalam Al-Quran terkait dengan domir muttasil munfasil. Hikmahnya adalah belajar bahasa Arab itu selalu terkait dengan Al-Quran. Kaidah-kaidahnya, susunan-susunannya, kedudukan-kedudukannya yang disebut dalam i'rab itu kalau kita baca di dalam Al-Quran sebenarnya itu mengajarkan kita tentang ilmu bahasa Arab. Jadi kalau kita sudah baca Al-Quran, kita sudah hafal Al-Quran, kita juga harus memperkuat dengan membaca atau memahami yang namanya bahasa Arab. Sehingga dengan itu kita pasti akan kuat mendalaminya. Jadi Al-Qurannya dapat, juga mendapati ilmu bahasa Arab. Itu ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Supaya kita tahu, kita memahami itu semua. Ya, kira ini menjadi sebuah hal yang menarik. Sudah kita pahami, sudah kita pelajari melalui berbagai materi yang telah saya sampaikan. Kemudian juga ada tadi masukan-masukan pertanyaan-pertanyaan sudah Pak jelaskan. Tinggal nanti kita menambah dengan mencari contoh ketika membaca ayat suci atau membaca hadis atau membaca teks Arab. Itu juga bisa menemukan contoh-contoh. Baik, kira sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita dan kita mendapat rahmat. Amin. Dan juga mendapatkan tentunya berkah ilmu yang manfaat. Amin.
hamdan. Wassalamualaikum warahmatullahi